Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kalimat yang senantiasa diucapkan di dalam Al-Quran, sebuah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang senantiasa diucapkan oleh para salafus saleh, nasihat yang selalu diucapkan oleh para ulama-ulama baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, yang mana kalimat ini akan mengantarkan kepada surga Allah Azza wa Jal dan menjauhkan dari neraka dan azab Allah Azza wa Jal, yaitu bertakwalah kepada Allah Ta'ala, taatilah seluruh perintahnya dan janganlah engkau bermaksiat kepadanya. Seorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, pasti dia akan mendapatkan akibat dari maksiat yang dia lakukan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa di antara sebab seseorang sulit melakukan ibadah-ibadah, di antara seseorang sulit untuk melakukan qiyamul lail, di antara seseorang sulit untuk menegakkan salat, di antara seseorang sulit untuk berbuat baik, yaitu disebabkan karena dosa dan maksiatnya. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Sebagian dahulu para orang-orang soleh terdahulu, para orang-orang salaf terdahulu, mereka ketika melihat istrinya sulit untuk diatur, anak buahnya sulit untuk diatur, mereka senantiasa untuk berintrospeksi diri, apakah dosa yang telah dia lakukan, dosa apa yang dia telah kerjakan. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama pada abadnya, beliau pernah masuk penjara disebabkan karena utang yang beliau miliki. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau masuk penjara? Beliau lantas menyalahkan dirinya sendiri bahwa ini adalah dosa yang telah saya lakukan 40 tahun yang lalu. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang terlilit utang, kepadamu yang banyak masalah, kepadamu orang-orang yang banyak memiliki penat dunia, memiliki banyak daiqan atau memiliki kesempitan dalam hati. Sesungguhnya obat di antara semua itu yang paling utama adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini adalah firman Allah Azza wa Jal, yang mana firman-Nya itu adalah pasti benar. Dan Allah juga mengatakan dalam surat lain, dalam surat At-Talaq ayat 5, dalam ayat lain, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Kita hidup di akhir zaman ini, yang mana banyak sekali fitnah syubhat dan syahwat, di zaman media sosial. Mudahnya syahwat begitu menghampiri di rumah-rumah kita, di handphone kita. Dengan mudahnya seorang untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, dengan mudahnya seorang untuk melakukan kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah mengajari kepada seorang sahabat beliau tentang suatu doa agar kita senantiasa bisa istiqamah di dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jal, yang mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Faqult ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina? Qala na'am, innal quluba baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau berdoa, beliau adalah seorang nabi yang telah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jal. Beliau berdoa agar ditetapkan hatinya di atas agama Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana dengan kita, yang tentu kita harus lebih memperbanyak doa ini, ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu aku berkata, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan apa yang kau bawa, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Sahabat heran bertanya, kami telah beriman kepadamu wahai Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan keadaan kami, yang mana kami akan melenceng dari agama ini? Maka Nabi SAW mewasiatkan sahabatnya, yang mana kita tahu bahwa generasi terbaik yang pernah hidup di muka bumi adalah generasi para sahabat. Kata Nabi kepada para sahabatnya, iya, sesungguhnya hati itu ada di antara dua jemari dari jemari Allah. Dia membolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Ikhwatal iman azani Allahu ayyakum. Oleh karena itu, baik kita untuk senantiasa membaca doa ini agar kita bisa ditetapkan dan bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal. Jika Nabi saja mengkhawatirkan para sahabatnya, maka ketakutan dan kekhawatiran kita akan godaan terhadap agama kita tentu lebih besar. Karena hati ini seperti namanya dalam bahasa Arab al-qalbu, yang maknanya mudah dan cepat berubah dari keimanan menuju kekafiran, dari ketaatan menuju kemaksiatan. Ikhwatal iman azani Allahu ayyakum. Oleh karena itu, mari kita jangan meremehkan doa ini. Betapa banyak orang yang dahulunya kita lihat istiqamah, yang dahulunya pergi ke masjid salat bersama orang-orang yang salat, berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa, mengeluarkan zakat, akan tetapi karena pergaulan yang salah, karena terkena fitnah syubhat, akhirnya dia kembali ke jalan yang salah. Dia kembali ke jalan yang salah, dia murtad dari agama Islam, yang mana kita ketahui bahwa tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima. Wahai hamba-hamba Allah, salah satu hal yang terbesar yang akan membantu kita untuk teguh di atas kebenaran di zaman yang banyak penuh fitnah ini, di akhir zaman ini, adalah menjaga hal-hal yang bersifat rahasia dari ibadah. Kita harus memiliki amalan sir dalam ibadah kita, karena hal-hal tersebut terbukti akan menguatkan keteguhan kita. Amalan-amalan tersembunyi adalah ujian tersendiri yang dihadapkan pada amalan kita di hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tubalas sarair, pada hari tampakkannya segala rahasia. Mengenai ayat ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, yaitu nampak dan muncul, maka keimanan termasuk dari rahasia, dan hukum-hukumnya termasuk rahasia. Mereka semua akan diuji pada hari itu untuk menampakkan mana saja yang baik dan mana yang buruk, siapa saja yang melaksanakannya dari mereka dan menyepelekannya, dan apa yang diniatkan untuk Allah dari apa yang bukan juga untuk Allah. Ikhwatal iman azani Allahu ayyakum. Kebaikan yang disembunyikan dengan niat tulus hanya kepada Allah Azza wa Jal, itu akan menjadikan pahala sebuah amal yang akan menjadi besar, meskipun aslinya amalan tersebut terlihat kecil. Sedangkan niat yang jelek bisa jadi akan membatalkan pahala sebuah amal, meskipun amalan tersebut terlihat besar. Oleh karena itu, para salaf terdahulu, para orang-orang saleh terdahulu, mereka senantiasa berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan mereka. Disebutkan Rabi', yang mana beliau adalah salah seorang tabi'in, ketika beliau membaca Al-Quran, ketika masuk orang-orang di dalam rumahnya, ketika ada tamu, beliau lantas menutup Al-Qurannya agar amalannya tersebut tidak terlihat. Begitu juga sebagian salaf terdahulu, mereka berpuasa Senin dan Kamis, puasa sunnah, akan tetapi istrinya tidak pernah tahu kalau dia itu berpuasa. Dia berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalannya. Begitu juga sebagian para ulama salaf, ketika kita membaca sirah-sirah mereka, sebagian dari mereka itu ketika sholat malam, kemudian ada yang datang, beliau segera menyelesaikan sholatnya kemudian tidur agar dikatakan bahwa dia tidak melakukan sholat malam. Ikhwatal iman azani Allahu ayyakum. Perbanyaklah amalan-amalan yang tersembunyi untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jal. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khaffu khabi min 'amalin salihin falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi serta meninggalkan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan mengangkat derajat seorang hamba, membesarkan nilai pahala seorang hamba, dan menghapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin,
innama tunzira man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti, peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah kabar gembira dengan ampunan, dengan pahala yang baik. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus memiliki amalan-amalan tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh istri kita, yang tidak diketahui oleh teman kita, yang hanya tahu kita dan Allah Azza wa Jal. Ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Tidaklah ada seorang yang mengeluhkan lemahnya hubungan dirinya dengan Allah, kecuali pasti sedikit dirinya di dalam berdua-duaan kepada Allah, berkhalwat kepada Allah. Mungkin kita merasa menjauh dari Allah Azza wa Jal. Mungkin kita merasa tidak dekat dengan Allah Azza wa Jal. Seakan-akan kita merasa kita dalam ketersendirian. Kita tidak merasakan adanya Allah Azza wa Jal yang melihat kita. Itu karena kemungkinan, kata para ulama, adalah karena kita kurang berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jal. Kita kurang melakukan amalan-amalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kurang kita untuk qiyamul lail sendiri dan berkhalwat kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin kurangnya juga doa kita kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun di malam hari. Nabi yang sudah dijamin surga. Nabi Allah Subhanahu wa taala termasuk kekasih Allah Azza wa Jal. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam sampai kakinya bengkak, dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah adalah istri beliau, Nabi kita saja yang dosanya pasti diampuni. Beliau yang memegang kunci surga, Sayyidul Anbiya. Beliau adalah yang memegang kunci surga dan yang akan membuka pintu surga. Beliau saja berletih-letih untuk melakukan salat malam sampai kakinya bengkak. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Beliau bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari, beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kualitas salat beliau tidak perlu didahulukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana bagusnya dan namanya salat beliau. Bagaimana dengan kita yang belum tentu lepas dari dosa-dosa, yang mana kita belum dijamin kemanakah kita akan berlabuh, apakah ke surga atau ke neraka. Tentu kita harus lebih bergiat lagi untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bangunlah untuk salat pada malam hari. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali dari sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang dari sedikit itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Jika Nabi SAW, Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidak memiliki waktu khusus untuk berdoa dengan Rabbnya dan salat di hadapannya, maka beliau tidak akan kuat memikul amanah risalah yang berat ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Wahai saudara-saudaraku yang sedang menghadapi kesulitan dalam agamanya, sedang menghadapi kesulitan dalam urusan dunianya, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Libatkanlah Allah dalam setiap derap langkahmu, libatkanlah Allah dalam setiap keputusanmu. Lakukanlah salat-salat istikharah, mintalah selalu pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Berbisiklah kepadanya di malam-malam yang sunyi, karena amal ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi merupakan salah satu sebab terbesar diterimanya doa-doa dan harapanmu, karena amalan tersebut akan menjagamu dari riya dan penglihatan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana syaitan menggoda manusia pada ibadah-ibadah yang nampak dengan riya, setan juga tidak berputus asa dari amalan-amalan yang tersembunyi. Mereka akan menggoda para pelakunya untuk berlaku ujub, berbangga diri. Yang mana syaitan, beliau berusaha memiliki visi. Para syaitan memiliki visi untuk bagaimana memiliki sahabat-sahabat di neraka jahanam. Maka mereka, para syaitan itu tidak berputus asa untuk menggoda manusia, bukan hanya di amalan-amalan yang terang-terangan, akan tapi juga amalan tersembunyi untuk berlaku ujub, bangga diri dengan amalan tersembunyi yang telah dia lakukannya. Terkadang ia jadi meremehkan saudara muslim yang lainnya, menganggap bahwa amal ibadah tersembunyi yang dilakukan menjadikannya lebih baik daripada mereka semua.
Saat engkau sudah dimampukan untuk melakukan ibadah-ibadah tersembunyi, maka berhati-hatilah dari jebakan setan. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, jangan sampai kita ujub. Berhati-hatilah juga wahai saudaraku, setan akan berusaha menggoda mereka yang telah berhasil melakukan amalan tersembunyi-sembunyi dengan cara membuatnya lalai, membuat lisannya tidak kuat untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada manusia lainnya. Amalan yang sudah susah payah dilakukannya secara sembunyi-sembunyi itu dengan cepat berubah menjadi amalan yang nampak dengan hanya satu ucapan dari lisannya. Berusahalah sekuat tenagaku wahai saudara seimanku untuk tidak menceritakan amalan-amalan tersembunyi yang telah kita lakukan. Jemaah yang berbahagia, ketahuilah bahwa selain amalan-amalan tersembunyi ada juga amalan yang Allah Ta'ala ingin tampakkan. Oleh karenanya, jangan terlambat atau jangan lupakan bagianmu dari ibadah-ibadah ini, baik itu menghadiri salat jamaah atau menghadiri salat Jumat yang kita lakukan saat ini. Sungguh itu bukanlah termasuk riya yang riya. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Amalan-amalan tersembunyi adalah penyeimbang bagi amal ibadah kita yang zahir. Mungkin ada amalan ibadah kita yang zahir, yang nampak, itu kurang, maka itu akan disempurnakan di ibadah-ibadah yang tersembunyi. Oleh karenanya sangat penting untuk kita rutinkan dan kita jaga ini. Muslim bin Yasar, salah satu tabi'in dan salah seorang muhaddits ahli hadis terkemuka pernah mengatakan, "Ma taladzadzal mutaladzizun bimithil khalwati bi munajatillahi azza wajal." Tidak ada kenikmatan yang dapat dirasakan seorang penikmat melebihi nikmatnya yang kesendirian untuk bermunajat kepada Allah azza wajal. Banyak dari orang-orang mencari kenikmatan ke diskotik, mencari kenikmatan ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, mencari kenikmatan di tempat-tempat yang maksiat. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Mereka hanya mendapatkan kenikmatan yang sementara. Akan tetapi kenikmatan itu adalah ketika kita dekat kepada Allah azza wajal. Masruq bin Ajda' rahimahullah pernah mengatakan, "Innal mar'a la haqiqun ay yakuna lahu majalisu yakhlu fiha fayadhkuru fiha dhunubahu fayastaghfira minha." Sesungguhnya wajib bagi seseorang untuk memiliki waktu-waktu di mana dia menyendiri di dalamnya. Waktu-waktu ia manfaatkan untuk mengingat dosa-dosanya dan meminta pengampunan untuk itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjaga dan merutinkan amal ibadah yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang tersembunyi. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk bisa rutin bangun di sepertiga malam terakhir dan bermunajat kepadamu. Izinkan hambamu ini untuk memiliki waktu khusus denganmu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari riya, ujub dalam beribadah, karena keduanya pastilah akan merusak kadar keikhlasan kita.